Bahkan ada yang mistisnya juga nih, ada Sungai Tengkorak katanya. Iya. Nah, itu kan namanya cerita lisan gitu. Oh, itu dulu waktu pembangunan itu banyak tumbal segala macam, banyak tengkorak-tengkorak ditemukan di situ. Musim membelah kota Palembang menjadi kawasan hulu dan hilir yang dihubungkan oleh jembatan Ampera. Kawasan hulu dan hilir tepian Sungai Musi, pusat kota, yang menjadi kawasan untuk berbagai macam aktivitas, baik ruang publik, pemukiman, perdagangan, dan juga perkantoran. Pada zaman dahulu, penamaan kawasan hulu dan hilir diambil pada zaman Belanda ketika masuk di wilayah kota Palembang. Bagaimana kisah lengkap untuk penampakan dan juga penamaan dari kawasan hulu dan hilir? Untuk itu kita akan bahas soal penamaan kawasan hulu dan hilir bersama sejarawan UIN Raden Patah Palembang, Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali untuk ngobrol sejarah. Kita akan mengupas bersama narasumber kita. Ada Bapak Mas Arif Panji, sejarawan dari Universitas Raden Patah Palembang, UIN Raden Patah, yang hari ini juga berkesempatan untuk terima kasih banyak Bapak untuk sama-sama Mbak narasumber kami memberikan edukasi lagi kepada masyarakat, khususnya generasi milenial yang harusnya bisa melek sejarah ya. Karena kita ketahui masyarakat sekarang lebih senang melihat video, melihat hal-hal yang visual ya, daripada membaca. Dan itu diakui sama Bapak ya. Baik, kita Pak boleh dulu siap. Ya. Baik, mungkin semoga kita selalu sehat. Amin. Protokol kesehatan selalu dimanapun untuk menggunakan masker. Nah Pak, kalau kali ini kita ngobrolnya juga seputar sejarah, tapi lebih spesifikasinya ke aliran anak sungai yang tadi sudah banyak diceritakan adalah sungai-sungai yang ada di Palembang ini sebagai sebutan Venesia, sungai atau Venesia dari timur. Nah tapi terkadang Pak sekarang sudah banyak hilang sungai-sungai. Salah satunya Sungai Tengkuru yang sekarang orang kenalnya sebagai pasar. Pasar Tengkuru. Iya. Dulunya seperti apa gitu Pak di Sungai Tengkuru itu? Baik. Kita langsung ya mulai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para pemirsa semua. Jadi Palembang ini juga menarik ya, kalau kita bahas tentang Palembang ini tidak habis-habis, digali-gali. Kayaknya kalau makan pempek lenjer itu udah nambah terus nih, nambah lagi gitu kan. Oke, kita coba kita kulik dulu tentang Tengkuru gitu ya. Tengkuru ini adalah diambil dari nama sungai yang mengalir pas muaranya itu ke Sungai Musi di arah sekarang Jembatan Ampera. Jadi Ampera ya? Ya, Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Ya. Cuman karena lidah kita suka keselio ya. Iya. Nah, jadi Ampera, kemudian di situ ada anak sungai. Tapi memang dulu kalau sungai asli dari alam itu kan tidak lurus seperti Jalan Sudirman sekarang nih. Lurus gitu ya. Jadi jangan dibayangkan sungainya lurus seperti itu. Kayaknya pemikiran saya ya Pak. Saya pikirnya Sungai Tengkuru itu iya. Jadi dia dari sana terus mungkin agak belok-belok dikit gitu kan segitu. Nah, kemudian oleh Belanda di awal tahun 30-an itu mulai membangun pengembangan kota. Nah, itu mulai ditimbun. Sungai pertama Pak yang ditimbun? Iya, ditimbun nanti contoh proyek pembangunan di zaman Belanda ketika dia ingin mengembangkan kota atau daratan seperti itu ya. Karena kan ingin merubah mindset orang Palembang yang dari peradaban sungai, peradaban air menjadi peradaban daratan seperti itu. Belanda melakukan itu. Itulah pertama kali dibangun, bahkan ada boulevardnya kanan kiri seperti tempat orang jalan kaki gitu. Memang konsepnya konsep Belanda, benar ya. Nah, di timur lah itu
Jadi sungai itu diperkirakan kalau panjangnya itu dari awal muara Sungai Musi, titik Sungai Musi melewati Air Mancur, kalau sekarang sampai ke Jalan Sudirman, terakhir sampai ke daerah Pasar Cinde seperti itu. Kemudian nanti dia banyak anak-anaknya lagi, ada yang belok ke kanan, ada yang belok kiri, termasuklah ada yang belok menjadi Sungai Kapuran, pas di belakang Masjid Agung seperti itu. Jadi belakang Masjid Agung itu membelah masuk ke daerah 19 Ilir, kemudian daerah 22, 23 sampai tembusnya ke Sungai Tengkuruk di belakang, kalau sekarang di belakang Dinas Sosial. Jalan Dinas Sosial itu dekat Bina Husada di situ. Nah, di situ itu ada anak Sungai Tengkuruk. Iya. Tadi kalau pemirsa mau menelusuri udah sangat sulit karena sudah ditutup oleh rumah orang, tapi sisa-sisanya masih bisa dilihat, tapi dalam bentuk got ya. Got itu parit ya. Nah, dalam bentuk got. Jadi kalau ini got. Tapi kalau ditanya orang-orang tua di situ ini apa? Pasti dia ngomong, oh ini anak sungai. Apa namanya sungai itu? Maka di situ ada Jalan Kapuran. Nah, jadi Palembang itu mengabadikannya dan menjadi nama jalan. Jalan Kapuran berarti di situ ada Sungai Kapuran. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Saya anggap ini benteng Kota Besar nih sekarang. Ini Sungai Musi yang putih ini ya. Ini Sungai Musi. Nanti membelah ini nih yang namanya Sungai Tengkuruk. Yang kita kalau sekarang bayangkan ini ada jembatan Ampera. Seperti itu kan, begitu turun langsung Air Mancur, langsung Jalan Sudirman. Nah, inilah yang namanya Sungai Tengkuruk supaya para pemirsa milenial terbayang gitu kan. Nah, ini Sungai Musi nih yang putih ini. Nah, Sungai Kapuran tadi yang membelah ke sini. Di belakang ini dari 19 Ilir masuk 22, 23 sampai kalau yang sekarang jadi percetakan. Iya, begitu. Ya, di daerah situ. Nah, kaget di sininya baru Sungai Sekana. Ya, itu di samping wali kota sekarang, kantor ledeng. Nah, jadi sisi benteng Kota Besar ini dikelilingi oleh benteng alam, benteng sungai seperti itu. Hebat itu zaman itu. Pemilihan lokasinya strategis banget kalau bahasa. Ini arsiteknya udah luar biasa. Memang, dan memang struktur tanah kita seperti itu. Ada rawa-rawa, ada pulau-pulau kecil, pulau itu dan unggulan daratan-daratan ya seperti itu. Nah, dia dipilih salah satunya di situ. Nah, sekarang kalau orang menanya di mana Sungai Tengkuruk, ya ini kan udah jadi jalan. Nah, Pasar Tengkuruk kata Mbak, lihat tadi di sebelah kanannya. Nah, di posisinya kalau sekarang di daerah Air Mancur ke sebelah kanan arah ke 16 Ilir seperti itu. Pasar 16 itu namanya Pasar Tengkuruk untuk mengabadikan nama Sungai Tengkuruk tadi. Karena nama Sungai Tengkuruk kan sudah tidak ada jadi di Jalan Sudirman. Nah, untuk mengabadikan nama itu di situ ada pasar tempat orang berjual beli namanya disebut dengan Pasar Tengkuruk. Nah, apakah memang di situ banyak ini Pak? Memang ya kalau sekarang jadinya ruko, gedung-gedungnya itu masih orisinil Pak? Kalau saya lihat itu semuanya sudah baru semua. Kalau dulu kan itu kan perumahan-perumahan lima, rumah-rumah orang Palembang lama gitu kan. Itu banyak dibeli, dibangun jadi ruko-ruko. Makanya itu sudah tidak orisinil lagi menjadi kota lama sebenarnya. Kenapa? Bangunnya sudah ya 90% udah berubah. Paling yang masih tersisa itu yang bagian belakang. Di belakang ruko itu. Nah, daerah 19 Ilir segala macam itu. Nah, itu sudah. Tapi kalau sepanjang Sungai Tengkuruk itu sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan lama. Asli. Iya, bangunan asli. Semuanya sudah jadi ruko. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya konsepnya kurang pas. Harusnya pembangunan baru itu jangan di situ. Di daerah yang baru terbuka. Iya, gitu. Ya. Jadi yang kota lama biarkan. Nah, kita masih ada kota-kota lama kita yang masih misalnya harus kita jaga, misalnya daerah 27, 28, daerah Sekana gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus dijaga. Kalau di seberang Ulu masih banyak, di daerah sepanjang 1 Ulu, 2 Ulu, 3 Ulu itu masih banyak rumah-rumah lama. Nah, kalau untuk seberang Ilir ini sudah sangat riskan untuk hilang seperti itu, karena digeser oleh pembangunan. Karena kemajuan. Iya. Nah, kembali ke Sungai Tengkuruk ini banyak cerita nih sebenarnya. Tengkuruk sendiri apa sih Pak? Mungkin bahasa. Iya, itu ada yang orang menceritakan. Nah, ada orang Tengkuruk itu ada yang ngomong itu dari nama yang diuruk, sungai yang diuruk, sungai yang ditimbun gitu kan. Jadi jadilah Tengkuruk. Bahkan ada yang mistisnya juga nih, ada Sungai Tengkorak katanya. Iya. Nah, itu kan namanya cerita lisan gitu. Oh, itu dulu waktu pembangunan itu banyak tumbal segala macam, banyak tengkorak-tengkorak ditemukan di situ sehingga disebut dengan tengkorak. Faktanya Tengkuruk itu sungai yang diuruk. Itu yang benar. Sungai yang diuruk. Iya, sungai yang ditimbun gitu. Iya. Tapi itu kan perkembangan di masyarakat. Jadi kita menghargai peradaban budaya lisan itu ya. Tapi tetap kalau yang namanya budaya lisan ini tidak bisa diambil 100% langsung dianggap benar. Harus butuh data analisis di data juga, benar atau tidak. Jangan istilahnya jangan mentah-mentah ditelan gitu.
Nah, tapi kalau yang Tengkuruk itu sungai yang diuruk yang benar. Dan itu Sungai Tengkuruk itu memang jalur untuk lalu lintas berdagang. Salah satu. Transportasi masyarakat. Salah satu transportasi. Dari Sungai Musi yang sini tadi yang lebar tadi, dan salah satunya adalah anak sungainya ada Sungai Tengkuruk, Sungai Sekana. Nah, orang masuk ke situ, orang bisa aktivitas perdagangan. Nanti kalau di sini ketemu lagi ada Sungai Kapuran, orang masuk gini. Jadi memang benar-benar lalu lintas. Kita bayangkan sekarang jalan raya, jalan lebih kecil, kemudian lebih kecil lagi lorong gitu. Nah, seperti itulah sungai itu. Jadi yang Sungai Musi besarnya jalan raya, kemudian ada anak sungai yang agak lebih kecil, dan nanti ada anak sungai lagi gitu. Nah, seperti itu. Makanya memang Kota Palembang kalau dilihat peta lama itu semuanya dikelilingi oleh sungai. Tadi dari Benteng Kota Besar itu dari Sungai Musi itu bercabang maksud saya gitu. Jadi ketemu nanti cabangnya gitu. Dan yang mungkin yang sekarang yang bisa untuk dilalui dengan Sangat hanya sekarang yang sungai-sungai yang masih besar aja. Iya. Oke. Sekana sungai apa lagi nih Pak yang Sungai Sekana, Sungai Lambidaru mungkin ya. Kalau di daerah seberang Ulu itu masih ada sungai apa ya? Sungai Semajid kali ya, sungai itu. Di 10 Ulu itu juga ada sungai apa? Sungai Lumpur misalnya seperti itu ya. Jadi sangat-sangat dikit lah, menurut saya sangat dikit ya. Karena semuanya, jadi sungai ini ada tiga tipe di sekarang. Ada yang sungainya hilang karena ditimbun, memang dihilangkan seperti Tengkuruk, itu hilang betul. Ada yang mendangkal karena pendangkalan, tidak pernah dibersihkan, tidak diambil, akhirnya dia dangkal ya. Dangkal jadi kanan kirinya jadi daratan, kadang-kadang dibangun rumah jadi kecil. Ada yang memang karena kecil karena terjepit oleh pembangunan. Orang bangun rumah tuh di pinggir-pinggir sungai, ngecil gitu. Seperti Sungai Kapuran ya Pak? Ya, contohnya seperti itu. Akibat karena orang bangun rumahnya di pinggir sungai terus nambah-nambah gitu loh. Nah, bayangkan sekarang ini, Sungai Musi aja, itu kan orang Palembang dulu nyebutnya laut. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, gitu, kebayang nggak? Jadi, kita nak lihat besarnya Sungai Musi ini, lihatlah jembatan Ampera itu. Kaki-kakinya kan panjang tuh. Kenapa dia dibuat panjang kalau sungainya kecil? Jadi memang besar. Sungainya besar. Pembuktian kedua, Plaza yang sekarang jadi Benteng Kota Besar itu, itu kan pantainya Sungai Musi. Pantai, iya pantainya. Jadi begitu orang keluar dari istana, dari benteng itu langsung nyampainya ke Sungai Musi. Kalau dulu. Karena akhirnya pendangkalan, jadi kan sungai itu seolah-olah geser gitu kan. Nah, kemudian sekarang dibangun orang plaza, tempat Benteng Kota Besar untuk tempat kita pusat wisata kan. Hanya dicor, didam segala macam, akhirnya kelihatan kecil. Kalau dulu kan orang memandang tuh, istilah orang Palembang tuh silup, ngomongnya. Silup tuh terlalu jauh gitu. Makanya orang Palembang tidak pernah nyebutnya sungai kalau Sungai Musi itu. Pasti laut, karena saking lebarnya. Nah gitu loh. Dari benteng sampai ke Masjid Agung juga masih dikelilingi. Iya, begitu. Jadi nak kemana? Nak ke laut. Artinya arah ke Sungai Musi. Nah, begitupun sebaliknya di sana. Tapi kalau dia arahnya ke arah ke Cinde, pasti ngomongnya nak ke darat. Itu ungkapan peradaban masyarakat Palembang masa lalu seperti itu kan. Jadi kita cuma mengenal darat, laut, ulu ilir. Dak katik mata angin. Lalu barat timur di mana ya? Gitu kan. Jadi kalau dulu mau kemana? Iya, tinggal ngomong kalau arahnya ke Sungai Musi ke laut ngomongnya. Kalau arahnya jauh dari Sungai Musi ke darat. Kalau nyebrang Sungai Musi ke hulu gitu kan. Nah. Kalau saat penimbunan Sungai Tengkuruk itu sendiri Pak, POC juga harus izin juga sama Sultan gitu. Karena itu waktu pembangunan itu kan sudah dikuasai oleh Belanda. Oh, dikuasai. Jadi itu memang program Belanda seperti itu. Program pembangunan Belanda, mereka kalau sekarang pakai anggaran lah seperti anggaran belanja seperti itu ya. Jadi dia sudah punya anggaran. Tahun ini kita bangun apa nih? Termasuk bangun kantor ledeng itu kan dianggarkan. Oh ini kita. Wali kota, ya? Iya sekarang kantor wali kota ya. Ini karena penonton milenial nih kadang ya. Oke. Nah kantor ledeng sekarang dikenal kantor wali kota itu dulu juga dianggarkan. Bahkan sampai berapa kilo emas gitu kan di setara nilainya seperti itu kan. Nah, bangun jalan juga dianggarkan seperti itu. Bangun daerah perkampungan di daerah Kambang Iwa itu kan perumahan-perumahan juga dianggarkan oleh pemerintah Belanda pada waktu. Artinya memang Belanda serius membangun kota baru. Menjadi kota daratan. Kota daratan karena dia mungkin kebiasaan mereka memang inginnya di Palembang sebuah ini. Karena memang Belanda terkenal dengan bangunan-bangunan yang kuat seperti itu ya. Termasuk bangun jembatan. Kokoh ya pada waktu itu. Jembatan Ampera pun sekarang Ampera. Kalau Ampera bukan Belanda dibangun. Itu pampasan perang dari tahun 61 ya. Kalau dia yang bangun itu yang jembatan Nogan. Ketapati.
Nah, itu yang dia bangun dan sampai sekarang masih bagus. Masih kuat. Iya, masih kuat. Nah, belum lagi perumahan-perumahan. Daerah Talang Semut itu kan komplek. Iya. Nah, jadi pengembangan dari dampak dari Sungai Tenggorok tadi, penimbunan itu jadi jalan protokol. Nah, kemudian merembet pembangunan yang lain gitu loh. Jadi membangun sini, oh di sini perumahan Belanda, oh di sini perkantoran. Per klaster seperti Iya, dia pakai klaster. Jadi dari daerah sekarang kita kenal daerah Merdeka itu, Jalan Merdeka itu daerah perkantoran jadinya. Sampailah nanti baru ke Kamangiwa yang kita sekarang sebut KI ini adalah daerah perumahan. Nah, ke belakangnya daerah Talang Semut itu, ke daerah itu ada pendidikan dan perumahan juga. Yang sekarang dikenal SMP 1, SMP 13 itu ya. Oh, itu termasuk pengembangan dari Pengembangan tempat pendidikan. Makanya di situ ada sekolah Belanda di situ. SMP 1 itu peninggalan lama itu. Jadi walaupun nama Sungai Tenggorok hilang, ternyata Ya dampak dari pembangunan ini, pesat ya, Pak? pesatnya jadi akhirnya berkembang seberang hilir ini. Nah, gitu loh. Siap. Tapi kalau memang luasnya, artinya Sungai Tenggorok itu juga termasuk sungai aliran anak sungai. Anak sungai Musi langsung. Yang cukup besar. Besar, Seperti sangat besar. Semanak dan Ya. lain-lain. Jadi kalau kita ukurin ini, kalau Sungai Musi itu jalan protokol, jalan raya, ini jalan kelas 2-nya gitu. Nah, kalau yang lorong kan kelas 3-nya, berarti sudah lebih menyempit seperti itu. Mungkin kalau untuk dari sejarawan sendiri melihat kan potensi yang dimiliki Kota Palembang ini sangat besar untuk dijual. Orang-orang harus jauh-jauh ke Venesia. Dari timur tapi tidak lihat gitu ya. Hanya untuk menikmati wisata sungai, sementara di Indonesia ataupun juga di Palembang khususnya ini banyak sekali yang mungkin kurang tergali, mungkin yang harus dimaksimalkan lagi seperti itu ya Pak. Ya, jadi gini, kalau kita mau kembali ke Venesia dari timur itu satu hal yang memang agak sulit ya. Kita harus akui itu karena memang harus banyak pengembangan tempat-tempat ini harus dibenahi 100% lah seperti itu. Nggak mungkin lagi kita Sungai Tenggorok kita kembalikan menjadi sungai karena udah terlanjur menjadi jalan protokol, jalan-jalan Sudirman misalnya. Tapi kita kan punya cerita nih. Kita punya cerita yang bisa kita ceritakan, tentu diceritakan di tempat-tempat wisata yang lain yang terkait dengan sungai tadi. Misalnya sekarang pemerintah membangun Sekanak Lambidaru misalnya. Nah, ketika bercerita di Sekanak Lambidaru ya juga akan bercerita tentang beberapa sungai-sungai yang lain seperti itu. Nah, jadi kita yang kita jual seperti itu. Kemudian kita bangun tempat wisata ini ya pendukungnya yang lebih maksimal artinya. Jadi orang jauh-jauh ke sini tidak kecewa seperti itu. Fasilitasnya dipenuhi, keamanannya dijamin misalnya. Sehingga orang berjalan kaki itu menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya kalau dia parkir di daerah BKB, dia mengelilingi BKB itu, benteng itu bisa dia kelilingi, kemudian dia di kantor wali kota, kemudian dia masuk ke kota Sekanak, kota lamanya Palembang misalnya. Dan itu dibenahi semua itu menjadi, kalau di Jakarta ada kota lamanya Jakarta, atau di Semarang juga ada kota lama Semarang seperti itu. Nah, di Palembang juga harus ada kota lamanya Palembang seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita susun ini bersama ya, bukan hanya pemerintah, kita juga masyarakat dan seluruh elemen lah ya, semua unsur bergandeng tangan bahwa harus kita ciptakan satu keamanan. Jadi saya mohon maaf baru pulang beberapa hari yang lalu misalnya dari Banten misalnya. Saya duduk di seputaran benteng Keraton Surosowan itu nyaman sekali. Saya duduk tidak ada yang ganggu, tidak. Nah, artinya keamanan diciptakan. Ya, diciptakan, kemudian orang merasa nyaman dan membuat orang tergali, ingin datang kembali. Di samping fasilitas lain disiapkan, pusat oleh-oleh ada, pusat jajanan ada, kemudian guide-guide juga sudah siap seperti itu, suasana panoramanya didukung. Insya Allah Palembang tidak kalah lah sebenarnya. Saya yakin sekali Palembang ini punya potensi yang sangat besar. Sangat besar. Kita cerita Sriwijaya ada di Palembang. Cerita Kesultanan Kerajaan Palembang ada di Palembang. Masa kolonial baik Jepang maupun Belanda, Inggris juga ada di Palembang. Belum lagi alam, belum lagi budaya, belum lagi kuliner. Kuliner kita kan kota kuliner nih. Mau makan apa aja paling enak di Palembang. Dan iya. Semua serba ada dan serba murah. Makanannya dijamin lemak. Nah. Dan nambah. Sampai mertua lewat dilewat. Itu makan pempek telok itu, Cak. Itu pempek lenjer. Pempek lenjer ya, Mas. Jadi memang artinya saking enaknya ya. Palembang ini sangat luar biasa seperti itu ya. Ya. Memang harus terus digali dan disiapkan seperti itu. Jadi artinya karena dengan ribuan, mungkin bisa dikata ribuan nggak apa? Ya. Aliran sungai
Kalau data itu ya pernah saya baca itu 300-an sih sungai. Ya 300. Tapi sekarang mungkin sudah di bawah 100, mungkin sekitar 90-an gitu ya. Tapi dengan penanda nama-nama jalan. Nah ya, salah satunya diabadikan menjadi nama jalan. Jadi bahwa di sana ada sungai. Ada sungai. Mudah sekali kan mencirikannya. Oh ya di sini berarti pernah ya Sungai Buah, Sungai Sekanak, Sungai Jeruju, Sungai Hitam, Sungai Sahang, Sungai Tawar. Nah itu pasti ada sungai di situ. Dan memang kita harus bisa lestarikan dan ya kalau bisa sih jangan buang sampah di sembarangan tempat. Ya itu mendukung program pemerintah juga. Sebenarnya kita mendukung program pemerintah ini kan tidak rugi buat kita juga sih sebenarnya. Kalau kita buang sampah ke sungai, sungainya jadi kotor, jadi banjir. Kemudian habitat di sungai itu juga jadi hilang. Ini ada ceritanya. Ada cerita dulu kita banyak iwa belido. Iwa belido ini termasuk salah satu iwa yang sensitif dengan lingkungan kotor itu. Dia akan lari gitu. Dan pertumbuhannya menjadi sangat sedikit. Ditambah dipancingi pula, dicangkapi pula. Makanya cepat habis dia. Jadi makanya kalau sekarang orang bertanya belido hampir punah. Iya karena tadi memang didukung. Satu, memang dia ditangkapin, dimakan gitu kan. Kemudian memang habitatnya, lingkungannya juga kotor. Dia hanya berkembangnya agak sulit gitu. Contoh lain, dulu kita kenal dengan iwak tengkleso. Pernah tahu iwak tengkleso? Sepertinya zaman dulu. Nah, kalau saya bilang iwak arwana tahu? Tahu dong. Palembang pusatnya iwak arwana dulu. Tapi namanya tengkleso. Tengkleso. Nah masalahnya iwak tengkleso ini kan juga dimakan, nasibnya sama kayak iwak belido ini. Mirip nasibnya. Dimakan terus dan kabarnya paling enak. Jadi artinya nggak hanya dari sebagai alat transportasi, tapi potensi yang ada di dalam sungai. Iya. Nah tapi ketika ini tidak diiringi dengan pengembangan biak. Nah, sehingga iwak ini makin lama makin hilang seperti itu. Nah, justru yang muncul iwak arwana dari Kalimantan. Padahal kita juga kan arwana ini jenis iwak yang tumbuh di daerah sungai Sungai Tawar seperti itu. Nah, jadi kalau generasi muda sekarang bilang apa Pak iwak tengkleso? Ya wajar karena sudah sangat sulit untuk dapatnya. Iya, tapi ketika saya bilang iwak arwana tahu semua gitu. Karena dia lihat sekarang kan jadi ikan hias yang mahal gitu kan. Nah, gitu. Nilai ratusan juta tergantung warna kan. Nah kalau kita warnanya agak spesifiknya emas sama coklat-coklat sama kuning-kuning seperti itu. Nggak ada yang merah biru gitu loh. Yang merah biru itu di Kalimantan biasanya. Jadi kalau zaman dulu sungai-sungai dijadikan hanya untuk transportasi, mancing. Dia nangkap ikannya boleh, tapi kan tidak boleh eksploitasi seperti itu kan. Tidak boleh diputas. Tahu diputas nggak? Diracun. Ya? Nah atau disetrum misalnya. Karena itu tidak hanya mematikan satu ikan, tapi semua habitat di situ akan mati sebenarnya. Jadi ya etika menangkap juga harus dikedepankan seperti itu. Semoga ada banyak bibit-bibit lagi. Iya. Jadi pelestarian. Karena anak cucu nggak tahu Pak ikan belido ya. Karena kan siklus ya. Kehidupan ini kan siklus. Kalau kita eksploitasi terlalu berlebih ya cepat habis dia. Ya seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Lia. Saya mewakili dari tim Sri Poko TV. Siap. Kita bisa ngobrol soal sejarah. Saya siap nunggu undangan berikutnya. Siap. Wah, gitu. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Saya ingin sekali mengupas satu persatu. Siap. Yang memang saya pribadi pun juga sebagai generasi milenial. 90-an. Mewakili lah milenial. Mewakili ya Pak ya. Artinya memang kita harus mengingatkan kembali masyarakat dan juga generasi muda lebih melek sejarah, lebih tahu sejarah. Jadi semoga penyampaian kita dengan bahasan yang ringan-ringan aja lah, yang ringan gitu tapi cukup diterima gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ngapain kita berat-berat? Ya, hidup sudah berat. Semoga nanti lain waktu bisa bertemu lagi ya pakai Mas ya. Sehat selalu dan amin. Kami terima kasih banyak untuk Sri Poko TV, pemirsa yang sudah menyaksikan ngobrol sejarah bersama kami. Juga ada juga Bapak Kemas. Dan next, apakah Pak Kemas lagi, apakah sejarawan lagi, ataukah siapa nanti akan kita kupas. Atur ya. Pokoknya kita kupas habis soal Sumatera Selatan dan juga sejarah pada umumnya yang akan kita bagikan dengan cara yang simple ya Pak, semoga bisa dipahami untuk masyarakat. Akhir kata ya pamit undur diri, Pak Kemas juga pamit undur diri ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Poko TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.